Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka untuk menghilangkan kibron itu, hilangkan dulu dengki. Kalau dengki hilang, yang lain itu hilang sendirinya. Ya. Jadi dengki dulu hilangkan. Seperti seorang itu kena penyakit mah. Kalau sudah kena penyakit mah, iplung mbak ulel mbak, memang ni. Iplung mbak bo'o dan lain sebagainya. Jadi jangan menghilangkan sakit kepalanya. Sakit mahnya hilangkan, semua hilang insyaAllah. Penyakit mah berada, pikiran pusing, gada hanya mandu, gada dengar mengat. Tapi punya tajik ubat dengar, tajik ubat penenang. Tenang kita sebentar 2 jam, bangun tidur sudah mah lagi. Ya. Sakit kepala begitu juga. Tak boleh tu pun nanti bodrek, tak boleh lemping, tak boleh tajik, tak boleh lemping tajik, bakal boleh. Bakal boleh kemah ni pak. Jadi artinya apa? Hana gadah penyakit oleh. Karena sumber penyakit kepalanya bukan di sakit kepala, tapi di sakit mah. Maka hilangkanlah penyakit mah itu, sakit kepala hilang. Maka begitu juga. Ini saya kok susah sekali beribadah. Saya kok begini, kok kenapa begitu? Kenapa saya sombong sekali? Hilangkan dulu penyakit dengki sama orang lain, hilangkan. Ya, apakah dengki model pertama atau dengki model kedua? Jadi makanya kalau orang diberikan nikmat, lazim, alhamdulillah, lazim diberikan. Kenapa? Alhamdulillah Allah kagijuk nikmat kesimpulan. Maka jangan sampai ke dengki yang model kedua. Kalau dengki pertama kan tadi tidak senang melihat nikmat orang lain. Dengki yang kedua, tidak senang melihat nikmat orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Ya kibacara tak pegadah nikmatnya pergi manjara. Tahatur gok dah pegah bagok ganya demicu. Ya, sehingga orang kampung marah sama beliau. Ya, sehingga beliau dipecat, ya, Pak. Ini kan menghilangkan nikmat orang. Ini apa namanya? Yang dilakukan model kedua ini oleh iblis laknatullah, Azazil. Ketika ingin mengeluarkan Nabi Adam itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan hasad atau dengki yang model kedua. Ini sudah 3. Berarti 3 lagi. Wattu jaru bil khiyanah. Kalau ingin masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah, mudah sekali. Berkhianatlah kalian. Ya, tidak amanah. Jadi seorang pedagang yang tidak amanah. Ketika ada belau padungnya, mana cok ke drone juduno, ke uruleh hana lunju. Uruleh hana lunju, padahal pun apa ngejuci ke kau, Pak. Bagaimana dia berkhianat ini, Pak? Bagaimana dia berbohong? Ya. Oh, ini jangan segini, ini apa namanya? Modal lo modal hana lagi ya. Neblau baju je atau modal lo neblau je kayak pengelagap. Ini tidak cacat, ini bagus, ini begini, ini begitu. Itu modal masuk dalam neraka, Pak. Modal masuk dalam neraka. Seorang pedagang yang berkhianat, atau dia dititipkan sesuatu amanah, dia berkhianat. Aina tolong publo atalong dia, publo atalong dia. Oh kabere. Dari ke publonya ngecok lambalong, gelake lambalong pak urungnya. De publo dekat duno ne bulo, ke publo lebih tinggi lah. Ini kan seorang pedagang yang berkhianat. Ini tolong barang saya jual sebentar 20.000 ya, nanti ambil ke bapak 5.000. Ke publo 25.000. Ya, 25.000 tidak amanah. Itu juga termasuk waktu jaru bil khiyanah. Jadi makanya kalau kita ingin dapat pahala, seorang pedagang maka baik-baik ya, saya tidak mau jadi pedagang. Tidak. Kalau ingin pedagang, ingin dagangan kita itu, kita seorang pedagang, apapun profesi kita. Kita seorang petani, kita seorang pedagang, kita seorang ASN atau apa saja. Kalau ingin perbuatan dunia ini dapat pahala juga, kita jualan ingin dapat pahala. Bagaimana caranya? Ketika berangkat dari rumah kita niat terus, ya Allah lun ya minta rezeki hana lun pengegau ya Allah. Saya tidak mau anak saya ketika saya dapat laba dari yang haram, saya besarkan saya, anak saya, istri saya dengan yang haram. Saya tidak mau ya Allah. Jadi makanya kita belajar aja, kita cari keberkahan, bukan minta laba, Pak. Kau dah minta laba. Kalau laba itu haram, Pak. Ya. Kalau laba itu yang kita dapat itu menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita, menumbuhkan daging haram dalam tubuh istri atau suami, menumbuhkan daging haram dalam tubuh anak-anak kita. Sehingga jangan salahkan anak kalau anak ini tidak patuh dan taat kepada kita. Kenapa tidak patuh? Kita cari yang haram, kita kasih untuk anak. Tapi apa yang dari ada pengegau kenanya, Pak? Seorang pedagang atau siapa saja atau ASN dia, teken macam-macam. Sehingga dapat yang haram diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istrinya. Sehingga istri tidak patuh, tidak taat. Ya, anak begitu juga tidak patuh, tidak taat. Dan mereka ini cikal bakal untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Rasulullah mengatakan,
Kalau ada segumpal, bukan segumpal darah, setitik darah, Pak, darah haram kata Rasulullah, maka fanaru aulabi, neraka lebih cocok untuk dia. Jadi makanya kenapa jantung itu sebagai pusat, Pak, jantung ini. Karena ketika kita makan yang haram, kita baru dah mengegop di 10 ribu. Dari 10 ribu kita beli nasi ini, beli nasi bungkus 5 ribu. Dan belanja baju. Ketika kita makan, dia kan jadi darah, Pak. Jantung memompa ke seluruh tubuh. Di tangan na bacut, baulai na bacut, ino na bacut. Akhirnya apa? Dengan yang haram itu seorang sudah malas beribadah. Oh, bagaimana caranya? Darah itu sudah jadi daging, Pak. Kaji kata, Pak. Minta ampunlah kepada Allah. Ya, bertaubatlah kepada Allah. Kalaupun kita mendalimi orang lain, minta maaf sama orang itu. Minta maaf. Artinya apa? Secara ini sama Allah sudah dimaafkan. Tetapi kepada manusia harus minta juga. Kenapa? Karena daging kita yang haram tadi itu punya dia. Maka kita untuk minta dihalalkan saja. Ya. Kalau secara ini sudah dimaafkan. Secara administrasi, kalau pemaaf kata Allah. Sudah saya maafkan kamu, makanya tetapi kata Allah, sebahagian saja. Sebahagian lagi minta maaf pada orang yang sudah kamu zalimi. Ini waktu jaru bil khiyanah. Jadi makanya enak sekali sebenarnya kalau kita yang masuk surga. Ketika ingin berangkat kantor, niatkan terus. Saya ingin cari hak saya saja, ya Allah. Saya tidak mau menzalimi orang lain. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Saya tidak mau menipu orang lain. Itu kalau pedagang. Saya tidak mau menipu orang lain, ya Allah. Karena yang saya dapatkan itu nanti untuk saya konsumsi sendiri. Untuk saya berikan kepada anak-anak saya. Nanti ada juga orang model begini. Ya, ada yang model, saya itu hidup dengan maksiat. Ada apa? Hidup dengan mengenggop. Dia menipu orang lain. Ketika labanya sudah banyak, apa kata dia? Untuk membersihkan harta saya, maka saya bersedekah, saya bantu masjid. Untuk apa? Untuk bersih hartanya. Kita sudah beli ini, beli itu. Kita sudah beli mobil. Ini supaya bersih harta saya bersedekah untuk masjid. Saya bantu masjidnya untuk peglih. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang yang makan haram tidak bisa dia bersihkan hartanya dengan bersedekah. Tidak bisa. Tidak cukup dengan sedekah, bahkan tidak bisa. Sama seperti seorang yang tubuhnya kena najis, kemudian untuk membersihkan najis dia mandi dengan air najis lagi. Maka najis itu tidak pernah hilang. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berarti ini sudah yang keempat. Dua lagi. Wa ahlur rasati bil juhli, penduduk kampung yang bodoh. Ya. Apa maksud penduduk kampung yang bodoh? Kalau tadi pemimpin yang kelompok, ini penduduk kampung yang bodoh. Di dalam hadis itu dibuat dalam kurung. Artinya dia bodoh hukum, dia bodoh agama. Hai tepu-tepu, nggak tahu dia agama, nggak tahu dia zakat itu begini, nggak tahu apa-apa dia, karena tak punya ilmu. Makanya ibadah seseorang itu diterima atau tidak diterimanya tergantung ada ilmu atau tidak. Kalau dia tidak punya ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amaluhu mardud, ibadahnya ditolak. Maka kalau ingin diterima amal ibadah kita, lakukanlah ibadah itu dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, tidak ada embel lain-lain. Kita membantu anak yatim memang betul-betul karena Allah. Kita membangun masjid memang betul-betul karena Allah. Kita memberikan rezeki, kita berikan sesuatu kepada anak betul-betul karena Allah, pada istri betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Ina mentaka berdamai pandang nih, Pak. Ikhlas. Yang kedua, punya ilmu. Jadi dalam bersedekah juga punya ilmu. Jadi tidak sembarangan ini ada sedekah yang nggak boleh. Kita bersedekah kepada ini, kepada itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Nyolong mau sedekah kenapa? Untuk tempat pelapak judi, sedekah untuk lapak judi, Pak. Ini saya bersedekah, saya buat balai satu, duduk-duduk sini main batu sini tak ada masalah. Ya, main betena. Ini saya berikan satu lapak minuman khamar. Karena dia tak punya ilmu. Dia tak tahu, maka yang dapat dia bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Sebagai fasilitator. Dia sebagai fasilitas. Oh, ini saya ingin bawa khamar atau bawa ganja dari Banda Aceh kemari. Tak ada ini, pakai mobil saya saja. Tidak apa-apa, lu sedekah, anak boleh sedekah. Lu sedekah, baik nak bayi gede. Udah pun sedekah dengan hal yang haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya bodoh itu bisa membuat seorang masuk ke neraka juga. Bodoh itu, karena dia tidak tahu. Seorang itu sibuk, dia salah terus, tapi tidak punya ilmu dia. Ada ilmu.
Maka dia tidak tahu kalau sudah kena najis. Tidak tahu dia. Dia tidak tahu kalau berwudu tidak sampai kepada anggota wudu. Tidak tahu dia. Yang jelas berwudu itu dia lihat orang lain seperti itu, dia berbuat juga. Dia lihat orang lain berbuat, dia berbuat juga. Apapun itu. Kalau engkau pun gebuji, dia tidak tahu itu apa itu. Orang bersedekah juga. Ya seperti tadi. Jadi makanya penduduk kampung yang bodoh. Jadi makanya hukum dia tidak tahu, apa-apa tidak tahu. Sehingga membuat dia itu apapun yang dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal ulama'u bil hasad. Ya, ini rupanya hasad itu lebih identik dengan ulama rupanya. Dan ulama-ulama yang dengki. Ya, yang dengki. Tetapi begini, kita jangan salah juga. Rasulullah kan mengatakan begini, nanti pada akhir zaman, kalau kamu dipanjangkan umurmu, kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau kamu dipanjangkan umurmu, kamu nanti akan melihat penceramah itu lebih banyak dibandingkan ulama. Penceramah lebih banyak dibandingkan ulama. Ya, namanya. Jadi orang yang berilmu, orang yang ngomong-ngomong itu lebih banyak dibandingkan orang yang berilmu. Yang memberikan ilmunya itu sebagai pencerahan kepada umat itu sudah jarang. Ya, urun ceramah. Dan di sini pada hadis ini, wal ulama'u bil hasad. Jadi ulama dia kenapa ulama itu dengan hasad dengki? Sama seperti syaitan tadi. Syaitan tadi kan iblis tadi ibadahnya kan luar biasa. Ahli ibadah, Pak. Orang ahli ibadah. Ini kalau kita bahasakan lain lagi, yang lebih identik dengan dengki itu adalah ahli ibadah. Orang yang punya ilmu, ya, Pak. Yang identik dengan hasad, dengan dengki. Tetapi juga ini bisa juga dialami orang-orang yang tidak berilmu. Dia dengki juga. Dipulang gejo oleh Allah, doh anak gejo. Kenapa demikian? Karena tak punya ilmu dia. Orang punya ilmu begitu juga. Kenapa Allah berikan ilmu kepada si fulan? Padahal yang malimkan lo di bawah. Maka dia juga di fulan ya Allah. Ya kalau memang. Jadi makanya dia dengki kepada si fulan gara-gara ilmunya. Ada juga orang dengki kepada si orang lain gara-gara kebodohannya. Ini kalau di dalam bahasa usul fiqh, ya, bahasa usul fiqh. Ini ulama saja bisa dengki, apalagi di bawah ulama. Ya, ini bahasa usul fiqh. Contoh ya. Ketika di Al-Qur'an disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu itu mengatakan kepada orang tua. Sebagian anak mit, mentang. Berarti tipak anak buku. Ya, tipak anak buku, tipak urun Tuhan, tipak. Urun Tuhan kepoh, urun Tuhan. Ketika ditanya pekan kepoh urun ci, ada kepoh dalam Al-Quran, anak buku poh urun ci. Ya enggak boleh, saja enggak boleh. Ya, lah maknya itu enggak boleh. Tapi poh anak buku anak kekelah Al-Quran. Maka ini berlaku kaidah usul fiqh. Artinya saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Saja tidak boleh. Itu saja tidak boleh. Apalagi hal-hal yang lain. Ya, ini begitu juga. Ulama saja dia bisa dengki sama orang lain, apalagi yang di bawah ulama. Makanya katanya bertata baca doa tapi ibadah baca doa. Ya Allah ne jaga lo ni Allah. Allahumma a'inni natulung lo ni Allah. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita mengharapkan yang ketiga itu, seperti doa Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah tolong saya supaya saya terus berzikir ya Allah, tinggal gedrot. Ya. Ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadati, menjadi hamba yang baik. Bagaimana hamba yang baik? Hana ku'eh ke kau, hana dengki ke kau, hana sombong, hana nyo, hana tu pun tak sombong nama, pun tak sombong lema. Oh lo dah aku pun tak sombong lema. Lo ilmu pule lo ilmu. Urun lain lebih jahil, lebih dahsyat lo. Nabi Adam tak pernah mengatakan saya paling berilmu. Padahal Allah sudah memuji Nabi Adam alaihissalam. Itu Adam itu ilmunya luar biasa Nabi Adam. Karena bukan Nabi Adam ini. Imam Syafi'i juga kehebatannya kan luar biasa. Hanya dia apakah lo paling hanya dia apakah hebat. Dia mencari ilmu, bagaimana mencari ilmu. Imam Al-Bukhari Muslim, bagaimana beliau mencari sanad hadis, rentetan sanad hadis. Begitu hebatnya beliau. Tapi tidak pernah menganak lo balik. Pun apakah malebat. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Musa kan mengatakan, ana a'lamu Bani Israel. Saya yang paling malim saya di antara Bani Israel adalah saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, fa'atabahullah. Allah waktu itu
apa namanya, kalau ataba bengeh ya, Allah bengeh. Allah marah dan mengatakan, ya Musa, ada hambaku a'lamu minka, lebih berilmu dibandingkan kamu, kata Allah. Ya. Itulah Nabi Khidir alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Walaupun Nabi Khidir dipuji oleh Allah, dia lebih berilmu. Tapi apa kata Nabi Khidir? Tidak, ilmu kita berbeda-beda. Engkau malim, ya nampak, dengan ilmumu sendiri. Saya malim menurut ilmu saya sendiri, ya nampak. Lagi lu berdagang, lun malim mendagang, drone malim ngenyo, drone malim ngenje, ya nampak. Drone malim pengengkau, pengengkau malim je, ya nampak. Malim pengengkau. Drone malim dengki ke kau, yang malim nyo ke dengki ke malim, ya nampak. Nyo pengengkau ke malim ke, ya nampak. Jadi beda-beda malim je, ya nampak. Malim je, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hasad yang dibolehkan itu dua. Ya, hasad yang dibolehkan dua. Ini apa ada hadisnya di sini? Yang pertama, hasad yang seseorang itu kata kita boleh dengki dua hal, Pak. Kita boleh dengki. Tapi tidak boleh dengki yang kedua, dengki yang pertama ya. Dengki yang kedua tidak boleh. Karena dengki kedua kita tidak senang dan kita ingin menghilangkan ketidaksenangan itu. Ya, supaya dia tidak senang lagi. Ini yang tidak boleh. Dengki yang dibolehkan dalam Islam itu dua, tetapi dengki model pertama tidak senang saja, ya tidak senang, tapi dalam makna positif. Apa itu? Yang pertama, Allah memberikan kepada si fulan harta yang banyak dan dia bersedekah dan berbuat kebaikan dengan hartanya. Kita harus dengki dengan dia. Oh my Allah, kenapa dia begitu bisa? Kenapa saya tidak bisa begitu? Itu boleh dengki, Pak. Tapi tidak boleh masuk dengki yang kedua. Apa dengki yang kedua? Bagaimana cara menghilangkan harta dia? Baiknya harta dia. Itu tidak boleh. Jadi yang masuk dengki di sini artinya apa? Kita itu merasa kok nggak bisa saya seperti dia. Dia diberikan harta yang banyak. Saya kenapa harta banyak juga? Kenapa tidak bisa seperti dia? Satu. Yang kedua, seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengajarkan orang lain. Kita boleh dengki sama orang itu. Artinya apa? Oh, berarti lo harus jaga simpulan. Lo minta ilmu, lo bacanya, lo purna langkok, ya nampak. Supaya bisa seperti si fulan. Ini dengki ini boleh. Tapi kalau dengki yang lain tak boleh. Tapi dengki yang dibolehkan pun dalam makna positif. Dan tidak boleh dengki yang model kedua. Arti model kedua Pak, ini bagaimana? Pokoknya cara hati bulan. Bagaimana caranya supaya anale ilmu ini, supaya orang benci ke dia. Nyanya kak kalau ilmu. Itu sudah nilai. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti itu kan sudah 6. Kita ulangi lagi satu-satu. Yang pertama al-arabiyah bil asabiyah. Orang Arab yang suka nepotisme. Ini bukan orang Arab saja sebenarnya. Ini sebuah kalimat umum. Artinya setiap orang yang nepotisme, hati-hati saja kata Rasulullah SAW. Nyo keluarga do atau ya. Hati-hati saja. Ya, ini kalau nepotisme. Ini yang pertama. Yang kedua, nyo kan longke di longke man, nanti bisa protes ini saja. Supaya bukan dulu hana galak ke tidaknya, tidak. Yang kedua al-umara. Seorang pemimpin itu yang berbuat zalim. Yang ketiga, seorang kepala kampung atau kepala desa yang sombong. Yang keempat, pedagang-pedagang yang berkhianat. Yang kelima, penduduk kampung yang bodoh. Ya. Benar pemimpin, jadi penduduk kampung yang bodoh. Sehingga dia tidak tahu hukum. Yang keenam, ulama yang dengki kepada orang lain. Bukan berarti ulama saja. Berarti tak dengki ni. Lon hana lon kau ulama aja dengki. Kau nampak. Jadi bukan berarti ulama mereka yang dengki. Ulama saja bisa dengki, apalagi orang yang tidak malim. Dia bisa dengki sama orang lain. Ya. Jadi ada 6. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini wa'lam annal hasad yuhayyiju khamsata asya. Hasad ini bisa memunculkan 5 hal. Nah, kita nak bahas semuanya, kita satu saja. Ahaduha, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ahaduha fasadat taat. Ketaatan kita bisa hilang. Anali taat kepada Allah. Karena pelalai yang dengki betul. Bantah benda dengki dah. Makanya menyo dengki itu membuat kita susah, Pak. Ketika kita susah, kita juga susah sendiri susah. Gara-gara orang lain yang tahan, Pak. Sehingga ketika susah kai darah tinggi. Wadah darah tinggi ka stroke lemah. Maka penyakit itu muncul dari kita sendiri, Pak. Gara-gara dengki sama orang lain. Cuma kita tenang jiwa. Penyakit dah taputan, bangga tahu dia. Ada apa tapu dia, Pak?
Ini baru bangun tidur kalau motor tetangga, kayak korupsi lah tetangga. Urusannya oleh Pak. Kemudian keluar lagi, kalau lebah, kalau ye panenanya, kayak cua tetangga, nya kaguran. Itu di balik itu dia mendak dua aja hati Pak, mendak dua hati. Karena mendak dua hati tidak tenang. Di bulan pekanju, pekan hanjut, tapi tutah. Karena susahnya dia penyakit. Akhirnya masuk rumah sakit. Yang membuat dia susah, buat dia masuk rumah sakit, gara-gara dengki saja sama orang lain. Coba nggak usah dengki, Pak. Jiwa ini tenang. Jangan kena tenang, mangat aja gede mangat. Oh, karena dengki ke kau. Diberi teli kau. Hai, dipulan kan, kayak bengkak ni. Alhamdulillah, baik bengkak gede ya. Kemudian nikmati sendiri. Saya pun nikmati sendiri saja. Ada teman-teman dia. Tapi ketika kita, makai korupsi domnya. Yang kayak lade, Pak. Ketika naik di hati, kibron itu muncul, Pak. Kibron itu muncul. Kalian lon nama. Lon hana lon korupsi, lon blor mo. Nya kam lay nama. Nya kam lay. Menyo kana penyakit lagi ya. Yang kana itu penyakit lah mati. Ketika itu apa? Malas ibadah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Darah tinggi lah kadang-kadang. Di bulan kai blolomnya, kai darah tinggi. Akhirnya apa? Kata sakit lah. Kata sakit, kata stroke lah. Makanya nanti ada orang-orang lon nanti telepon ada apa jemaah lu jemaah. Ustaz sini jak kena oleh. Lu oleh pegang lagi stroke. Jika stroke sedengah. Lu jak loro lemat. Idanya puba le. Lu pegang lu. Yo hana balik lu ron dah pikiran ron. Tu yang lihat pikiran. Pegang lu pikiran. Lu pikirnya. Maka ji baik le pikiran, Pak. Baik le dengki ke kau memang. Jadi gaknya hana habis kepikir, kenapa orang bisa begitu, kenapa saya tidak bisa? Pak. Saya kan punya kapasitas juga. Jangan hancur Pak lu berahil. Ayat tipu Roy, darah tinggi, je lagi ayat kan stroke kan lagi. Ya, lu tanya mbak Inang yang pun, tanya terfikir. Angkanya jangan demi jauh dan kau roh, nak boleh kan. Menyohana ke pegadah le tipunya. Menyoh tipunya mentang nak dengki mentangnya dia semua dek lagi yang terbaik. Coba dia hilangkan penyakit. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, puji ulun nya mandung gadah, Pak. Mandung gadah, Pak. Ya. Karena sudah ada beberapa orang yang datang ke situ yang guru ya pegang letak nak berubah, lu pegaluhkannya. Yang ganya na pupuh fikir ya. Makanya hana gadah-gadah ya. Ya, hana gadah-gadah. Walaupun puji hana gadah-gadah ji. Kenapa? Karena dengki mentang bak gua mentang naik. Makanya ahaduha fasadu ta'at. Ketaatan kita akan hilang, hancur Pak, ketaatan kita kepada Allah kalau kita dengki. Ketaatan enggak ada. Rasulullah bersabda begini. Al-hasadu ya'kulu al-hasanat. Dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Pun yang kata pumu, ketika kamu sedekah, rugo sedekah katanya. Kalau katanya dengki ke kau. Katanya kata temayang rugo, kata temayang menyodengki mentang dengki ke kau. Oh lo mudah tahajud rugo, dah mudah tahajud mentang dengki ke kau katanya Pak. Oh ruko kalau pikir di mana ruko tak pikir punya mentang dengki. Kenapa? Al hasadu ya'kulul hasanah. Jadi kejahatan itu, hasad dengki itu memakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Kama ta'kulun nar al hatab. Sebagaimana api itu membakar kayu. Kita hana tetepuk kaya mentengget, tapi dalam kaya kita juga akhirnya apa terbakar semuanya. Maka dibakar semuanya. Itulah hasad. Jadi makanya bagaimana caranya? Tak boleh tapunya supaya baik jadi. Dan kita harus tahu memang ada api di dalam itu, maka kita ini. Begitu juga dengki. Kita hilangkan dengki. Dan bagaimana caranya? Maka penyakit hati itu bisa hilang dengan terus berzikir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus beribadah, kita baca Quran dan kita berdoa dan tawakal kepada Allah. Saya rasa sudah 6:30 lewat sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.